Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi nafudhu bil jannah. Assalatu wassalamu ala sayyidi sadat Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa zawjah ma dama fis samawati wal ardh. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuti'illah wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Al-ayat. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, para ustaz, ustazah, terlebih kepada guru besar kita Buya Marbuddin Al-Mansuri beserta Umi sekeluarga besar yang selalu kita harapkan barokah ilmu, doa dan ibadah. Yang terhormat dan saya muliakan Bapak Kiai Junaidi. Kebetulan beliau itu kenal dengan saya lama. Kelompok kiai banyak di sini. Yang saya muliakan dan saya hormati Bapak Kiai Din Maulidin. Pak kasih nama tadi Imaduddin. Yang penting bukan Din Samsuddin. Dan yang sama-sama kita hormati dan beliau mohon dukungan barokah doa dari kita semua, Bapak Haji Muhammad Nuh, calon anggota DPD non partai namanya DPD, tetapi sudah dibenarkan dia adalah pengurus Nahdlatul Ulama wilayah Provinsi Jambi. Insya Allah tidak meragukan, sebab NU kita dari cara berpeci nampak, dari cara bersarung nampak, dari gajah nampak NU boleh. Amin Allahumma. Para pengurus Jamiah Nahdlatul Ulama, Majelis Wakil Cabang, Ma'ruf Suboma, karena kurang terkenal jadi saya sering lupa. Yang saya hormati dan mudah-mudahan selalu semangat di dalam mengabdi hikmah di dalam Jamiah Nahdlatul Ulama. Para wali santri, ibu-ibu, bapak-bapak, sanatir wa sanatirat rahimakumullah. Alhamdulillah pada siang menjelang sore ini saya khususnya dan panjenengan semua masih dipertemukan oleh Allah di tempat yang mulia, dalam acara yang mulia, memperingati kelahiran baginda Rasulullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu di Masjid Pondok Pesantren Riyadul Amin. Mudah-mudahan kumpul kita ini dibarokahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Sholawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan disambung dengan sholawat tibil qulub. Allahumma sholli ala sayyidina
Hadirin hadirat rahimakumullah, sebelumnya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila nanti dalam saya cerita ngaji tidak baca dalam cerita saya mungkin kurang berkenan, mungkin kurang pas, saya dahului daripada nanti dicemooh oleh Ustaz Junaidi. Kalau beliau singa panggung dari mau sepuh, kok kalian kunci yang risiko karena cocok. Hadirin hadirat rahimakumullah, alhamdulillah kita dikumpulkan oleh Allah di sebuah tempat dan dalam acara yang mulia, dan ini memang sangat mulia sekali. Dan mudah-mudahan dengan acara wasilah acara ini kita oleh Allah dijadikan orang yang mulia, dan mudah-mudahan sesuai dengan hadis baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma jalasa qaumun yadhkurullah ta'ala illa affat alaihimul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa dzakarahumullahu liman 'indahu. Tidaklah suatu kaum masyarakat kumpul duduk bersama di sebuah majelis dalam rangka ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam majelis tersebut Allah akan menaungi kita dengan rahmatnya, malaikat akan mengepung kita dari sekelilingnya, dan senantiasa Allah menyebut-nyebut orang yang kumpul dalam zikir kepada Allah di kalangan malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terpenting bahwa majlis mulia adalah pertama ada majlis zikir, yang kedua majlis ilmu. Dikatakan di dalam hadis ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha. Dunia ini mulai awal diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sudah dilaknat. Cuma gitu. Dunia ini mulai awal diciptakan, yang menciptakan Allah, yang laknat juga Allah. Laknat itu artinya dijauhkan dari rahmat. Kayak seperti iblis laknat Allah, berarti iblis dijauhkan dari rahmat Allah. Ada 3 hal yang tidak terlaknat di dalam dunia ini. Yang pertama, Allah, zikir kepada Allah wa mayalihi, dan apa saja perantara apa saja yang digunakan piranti sarana untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Motor kita tidak terlaknat di saat motor kita gunakan untuk dalam rangka zikir kepada Allah. Mobil tidak terlaknat di saat digunakan untuk zikir kepada Allah. Kebun yang luas, jabatan dan yang lain-lain, kalau memang untuk sarana ingat Allah, itu tidak terlaknat. Yang pertama apa, Bu? Zikir. Penting. Yang kedua, alimun. Kebetulan beliau ini alimun itu kalau bahasa pesantren saya karena Jawa Tengah Magelang, lingasi hati tetap alimun wong sing mulang ngaji. Jadi alim itu orang yang ngajari ngaji itu menurut versi ngaji saya. Kalau ngaji beliau mungkin lain. Jadi orang yang mulang ngaji dan sesuatu yang digunakan untuk sarana ngajar ngaji itu tidak dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mobil yang digunakan beliau kan untuk sarana ngaji, kebun beliau digunakan untuk sarana ngaji. Yang ketiga, karena kita bukan ahli zikir, kita bukan orang yang pajak mulang ngaji atau kata, kita masih dapat satu bagian berupa, yaitu aupa mutahan limun, orang yang belajar alias orang yang ngaji. Selama 3 hal ini, zikir, ngajar atau belajar, insya
insya Allah di dunia tidak termasuk golongan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bejo Bu, ibu bapak punya anak di pondok ini sini, itu sangat untung luar biasa. Sebab anak ini pun kan kadang-kadang bisa menyengsarakan orang tua, tetapi di saat dipondokkan sudah aman, anak tidak terlaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shallallahu Muhammad.
ya? Kok kenapa bacanya ngapal lagu Jawa? Tapi yang hebat itu bukan Jawa, apa lagu Jawa itu lebih hebat. Kalau orang Jawa tidak hafal kok yang hal. Jadi hal, ada orang Jawa dapat lagu Jawa kok hal. Sallu ala Nabi Muhammad. Hadirin hadirat jamaah rahimahumullah. Dikatakan, ini kan bab ilmu ya, bab ilmu. Ada orang yang pertama dikatakan di dalam kitab Duratun Nasihin. Saya memang kadang-kadang baca itu. Yang katanya itu kurang paling dia tidak apa-apa lagi hiburan. Unggul mana, utama mana antara ilmu dan amal menurut Bapak dan Ibu? Ilmu dan amal ini menurut Bapak Ibu utama mana? Unggul mana? Unggul ilmu atau unggul amal? Unggul. Survei membuktikan. Coba nanti gimana hasilnya? Ayo. Yang pertama tadi Kiai Dipolitin mengatakan unggul ilmu, yang lain akan jawab unggul amal, nggak tahu dalil, mau jawab unggul ilmu, nggak kasih tahu dalil pula. Ah, selamat diam, itu selamat. Nanti pakai dalil asumtu salamakum, diam adalah selamat. Al-ilmu bila amalin yang fahu, wal amal bila ilmin la yang fahu. Yang pertama artinya apa? Al-ilmu bila amalin yang fahu, wal amal bila ilmin la yang fahu. Apa artinya? Hebat pembawa acara. Sikokan bahasa Arab tiba-tiba. Ilmu, punya ilmu belum sempat beramal, ini sudah manfaat. Kan sudah pandai namanya, walaupun belum beramal. Tetapi amal tanpa dasar ilmu, amalnya tidak ada kemanfaatannya. Orang bukan tukang bangunan, buat bangunan, tidak tahu struktur, tidak tahu cara, tidak ilmu, rompok, korban banyak, bertingkat. Yang pertama. Yang kedua, ilmu bila amalin yakun, wal amal bila ilmin layaku. Ilmu tanpa amal ada, tetapi amal tanpa ilmu nol, tidak ada hasilnya. Bahkan pernah ada iblis masuk ke masjid, sudah agak dulu atau ini masuk masjid kok. Kok ini sudah agak jauh-jauh dari ramalan Ronggowarsito. Ronggowarsito itu pujangga dari Keraton Suratiningrat. Di dalam kitabnya namanya kitab Joyoboyo. Di zaman akhir iku anggawis ono pasar ilang kumandani, kali ilang kedungi, ono demit munggah masjid, lan ono langgar wis digawe-digawe. Tahu arti Pak? Orang arti. Wes alhamdulillah. Semua penting syukur. Nggak tahu saya apa-apa, sementing datang itu elok. Yang elok kalau nggak tahu nggak mau datang. Kapan mau tahu? Jadi menurut Ronggowarsito zaman akhir itu nanti di saat sudah kali sungai itu sudah tidak ada lubuknya, di saat pasar sudah tidak ada kumandannya karena banyaknya supermarket, karena banyaknya orang jualan sampai ke rumah-rumah, kan pasar akhirnya kurang daunnya. Terus ada demit naik ke masjid, sudah ada keluar. Tahu demit? Betul, setan. Demit itu iblis, ulah gampang. Ada langgar-langgar untuk musola digawe-digawe. Langgar hanya untuk main-main. Padahal langgar tujuan disebut untuk dikir, untuk sholat. Di situ hanya malah dibuat untuk nyanyi lagu Beto. Itu langgar zaman 10 kok zaman sekarang. Makanya apa lagu Beto? Yuk kita nyanyi Beto. Namaku Beto, rumah dan estate, mobilku banyak, harta melimpah, orang memanggil bos eksekutif, rokok papan atas galanya, apal kalau sampai asik, wajah
bukan. Nggak pada ini betul. Wajah bukan. Kok kadang lu mau makan ngobrol tuh. Terus sirik niat orang nggak mau nyebut. Wajah bukan. Banyak. No. Banyak simpanan sekali lirik. Oke sajalah. Bisnisku menjaga. Jaga apa saja yang penting aku senang, aku menang. Persetan orang susah karena aku. Yang penting asik sekali lagi. Astagfirullah. Nah, saya ngomong di sini saya ingin guru saja. Sudah. Saya tidak mau ngaji, saya mau cerita. Ngomong ketemu beliau ini loh. Jadi jarang-jarang ketemu orang kayak beliau, sulit ditemui. Kalau tidak info dulu, mana? Ngomong di sini tak guru lah. Dia wali santri tidak terlalu tegang. Santri juga biar agak udah beliau tekan terus beliau. Selalu ada di mana? Nah, setelahnya tadi sampai mana? Masih lalu kok. Tadi sampai mana? Betul. Ngaji itu sampai mana? Sampai ilmu amal tanpa ilmunya amalnya tidak berguna. Terus ya tadi ada iblis yang mau masuk ke dalam masjid pengen godo orang yang sholat. Ditegur oleh Rasul, tetapi tidak jadi masuk. Iblis apa risiko? Ini ya Rasul. Pengen masuk awak apa hal? Pada orang sholat ingin saya godo, tetapi ya Allah ini beduk ada orang tidur. Awalnya berani ada orang tidur. Ada orang sholat ingin diganggu iblis, tetapi gara-gara ada orang yang tidur di bawah beduk, iblis tidak berani masuk. Ditanya oleh Rasul, apa alasan iblis? Yang sholat kok ya Rasul orang bodoh, tidak tahu caranya bersuci, tidak tahu caranya wudu, tidak tahu caranya sholat, tapi dia kelas sholat kasih. Apa namanya juga? Bisa meropok sholatnya. Tidak tahu takbiratul ihram semana. Niatnya tidak tahu. Ayo tidur. Yang tidur kok orang alim, Kiai Junaidi dan Mauludin. Saya takut dengan beliau. Sebab kalau dia bangun pasti cepat-cepat beliau akan mengingatkan orang itu. Maka saya bertahan di pintu masjidnya Rasul. Ternyata tidurnya orang alim itu kok lebih berharga daripada ibadahnya orang bodoh yang tidak. Daripada ibadahnya orang bodoh yang tidak mau ngaji mulai. Wis bodoh kok tidak mau ngaji ya jadi merokat namanya. Jadi sudah mau merokat. Jadi merasa yang bodoh ya harus ngaji. Diamankan oleh itu orang alim yang itu. Bahkan yang menurut saya dulu, bahkan nya orang yang alim itu masih lebih baik daripada ibadahnya orang yang bodoh. Itu saking tingginya derajat ilmu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, al-ilmu maqamul anbiya. Ilmu itu makomnya, kedudukannya, derajatnya para nabi-nabinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, al-amal lazimun wal ilmu munawwirun. Kalau amal, misalkan bapak-bapak beramal, ya sudah untuk kita saja. Sholat untuk kita, puasa untuk, sedekah untuk itu semuanya. Tetapi kalau ilmu ini munawwir, bisa menerangi siapa saja. Dengan kita punya ilmu macam, mohon maaf Bu ya, bayangkan berapa ratus santri yang diajari beliau tiap hari, berapa kali pertemuan. Itu hebatnya ilmu, bisa pada orang lain. Yang kelima, al ilmu sifatullah wal amal sifatul abdi. Ilmu adalah sifatnya Allah, amal atau ibadah adalah sifatnya hamba. Berarti gimana sifatnya Allah dengan sifatnya hamba? Pasti pertanyaan besar tanda tanya. Pasti tinggi sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad.
Karena orang ini tidak tahu ilmu syariat, tidak tahu ilmu hakikat, tidak tahu ya Allah, terima kasih ya Allah, memang ini yang saya idam-idamkan. Akhirnya tidak sholat, tidak puasa, yang haram pun ada yang dikerjakan oleh orang ini. Sebab tidak tahu kalau Allah itu firman-Nya tidak ada suaranya, tidak ada huruf-hurufnya, tidak ada bentuknya. Kok bisa ada orang ibadah kok dengar suaranya Allah? Inilah namanya tidak tahu ilmu tauhid. Akhirnya ini menjadi kafir benar. Kafir, wah itu tidak sholat. Sekarang kita yang alim ini ternyata sedang mabuk. Sedang mabuk lagi masjid. Biasa orang alim itu milih maksiat saja masih di tempat-tempat yang elok. Nah, itu orang alim ciri-cirinya. Sedang mabuk kayak itu kita, pulang, kamu kan alim. Kok iya sadar dirimu itu, aku ini Tuhanmu. Orang ini karena alim sedang mabuk pun masih sadar ternyata. Kamu ajari kamu tentang Tuhanku. Tuhanku tidak kayak gitu. Ini dilarang Allah. Sebab Tuhanku itu tidak ada suaranya. Kok kamu suaranya kayak gitu? Hanya ditantang pelarian. Akhirnya apa artinya? Artinya orang yang maksiat ini alim, ini selamat. Yang ahli ibadah karena bodoh akhirnya tidak selamat. Shallallahu alaihi Muhammad. Yang selanjutnya, Bapak, Ibu, rahimakumullah. Tak tanya saya. Biasanya tadi Buya Malik kan ngomongnya setelah didoakan mudah-mudahan utangnya lunas semua. Amin. Semuanya kompak. Tidak. Mudah-mudahan sawitnya tidak tercerai. Amin. Kalau hutang lunas dengan anak yang soleh atau solehah tetapi tidak punya hutang, bagaimana? Ibu hutangnya lunas, terus ini ibu tidak punya hutang, tetapi anaknya oleh Allah dijalukan anak yang alim, soleh dan solehah, pilih mana? Kok tidak mau jawab ya Allah? Dua-duanya, alhamdulillah. Tak kasih resep Bang. Oke, nanti yang sudah ngaji taklim dibuka di taklim di diri saya ini pun. Sini ada kitab taklim enggak? Ada, buka. Tapi saya kan tidak lupa kalimat ini. Santri biasanya cepat lupa. Kalau nyai itu jarang lupanya, soalnya sering baca. Di situ diterangkan bahwa ada seorang ulama yang bernama Al-Imam Asy-Syirazi. Beliau mendengarkan perkataan guru-gurunya. Guru-guru beliau berkata begini, man aroda ayyakuna ibnuhu aliman. Nah, man aroda ayyakuna ibnuhu aliman fayambagi ayyura'iyal ghuraba minal fuqaha wa yukrimahum wa yu'addimahum wa yu'tiyahum syai'an fa illam yakun ibnuhu aliman yakunu hafiduhu aliman. Terakhir atau tidak? Benar jo? Iya. Man aroda, siapa saja yang pengen anaknya menjadi orang alim, mesti kepingin. Ini kalau ada syarat orang kode harus ada lah. Barang siapa yang pengen anaknya menjadi alim atau alimah perempuan, fayam bagi, maka sebaiknya, maka seharusnya ayyura'iyal ghuraba minal fuqaha, orang tersebut bisa menjaga, bisa melo, bahasa Jawanya ngopeni para pengembara, orang yang merantau ngopeni Bu. Tetapi ada catatan, bukan merantau merantau dari siapa? Minal fuqaha, para perantau yang alim. Di sini kan banyak yang sudah tidak dilakukan keilmuannya.
Udin Mauludin, banyak lagi, semuanya tidak diragukan keilmuannya. Makanya saya milih merantau. Nah, kalau beliau tidak merantau, orang singkong Anda masuk. Ini yang dikatakan di sini merantau kok, urobah kok. Orang masih kecil, macam kecil hati. Saya datang balik tapi kalimatnya urobah minal bu. Bagaimana cara menjaga mereka, para orang alim ini, para kiai ini, para ustadz ini? Yuk rimahum, muliakan mereka dengan cara kita, cara memuliakan orang yang alim, bukan hanya nyucuk tangan saja, bukan hanya munduk saja. Itu yang salah satu, ini tidak pokok di situ. Masa beliau nanti sampai bapak ibu kalau ada yang punya rezeki, yang punya air, bawa air, kan dia sebutnya kali satu yang lebih tahu bro. Wayu terima, muliakan mereka, wayu altimahum, dan agungkan mereka karena mereka punya derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu. Mereka dekat dengan Allah Subhanahu. Setelah wayu altimahum, wayu tiyahu syai'ah. Ini bukan kayak yang minta, ini dahulunya dulu. Wayu tiyahu syai'ah, dan orang tersebut memberikan sesuatu kepada orang alim. Dan saya pernah dengar, jadi teman saya ini sekarang punya pesantren. Pas ngaji kayak itu terus ditanya, kamu sudah pernah memberi apa dengan saya? Disekal-sekal langsung. Lebih kalimat kayak gitu. Ini perkataan ulama salah. Ulangi Pak Bu. Pertama, menjaga para perantau yang alim dengan cara memuliakan, dengan cara mengagungkan, dengan cara memberi sesuatu apapun yang kita punya, syukur-syukur yang dibutuhkan. Nih yuk jangan semuanya nanti habis di rumah. Oh yang kita gunakan. Kebetulan di sini pas mau bangun, Buya mau bangun, ayo kita bareng-bareng nyumbang. Ini yang Jumat terakhir, apa ini? Jumat pertama ada acara. Yuk ibu-ibu, sekarang kita kompak cara gimana supaya Buya tidak terlalu repot. Mosok kita repotin terus yuk, anak sudah di sana masih kita repotin terus, kan kasihan beliau. Iya Bu, memang betul itu. Ngapun kita nggak masalah dulu. Umpamoe fa'ilam yakun walidu aliman, ini jadinya apabila sudah berbuat kayak gitu kok anaknya tidak alim, kok diprotes, kok anak saya bodoh terus sih, macam mana kok? Yakunu hafidu aliman, pasti cucunya nanti akan menjadi orang alim. Selalu ada Nabi Muhammad. Sepakat enggak dengan tadi? Sepakat, sepakat, harus sepakat. Kalau tidak sepakat, silakan syahadat muji dituntut. Karena yang arah kita pilih syahadat muji. Selalu ada Nabi Muhammad. Ya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Tak cerita di dalam kitab taklim lagi. Jadi memang untuk mencapai kesuksesan di dalam belajar ya, ini bukan hanya tugas kiai, bukan hanya tugas wali santri, bukan hanya tugas santri. Suksesnya belajar apapun, entah itu pondok, entah itu sekolah, entah itu kursus, apapun bentuknya yang namanya belajar, harus 3 hal ini saling topang menopang. Pertama, orang tua. Orang tua punya jiwa, punya semangat yang tinggi untuk menyekolahkan, untuk memondokkan anak, harus punya. Jangan motor sudah setelah berangkat sudah, tidak boleh kayak gitu, selalu motor. Yang kedua, anak tersebut, anak yang berkaitan yang ngaji atau sekolah. Yang ketiga adalah guru. Seandainya 3 kelompok ini sudah sama-sama banyak, insya Allah yang diidam-idamkan untuk menjadi anak yang alim, untuk menjadi anak yang soleh dan solehah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma shalli ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum.
ini termasuk ta'limul ilmi, mengagungkan ilmu adalah ta'zimu ahli ilmi, mengagungkan orang-orang yang memiliki ilmu atau sahibul ilmi. Kalau di pesantren yo guru atau ustaz, itulah sahibul ilmu. Ada yang cara mengagungkan itu macam-macam, tetapi saya baca di sebuah kitab ada seorang ulama besar yang bernama Syekh Fakhruddin. Beliau itu sangat disegani oleh umarok pada zamannya. Beliau berada di tanah Murwah, nama desanya. Umarok, pejabat-pejabat setempat sangat menghormati beliau, sangat mengagungkan beliau. Sampai ulama lain ini kan ada apa? Kok para pejabat, orang-orang biasa kok sangat cocok dengan beliau? Ini ada apa sewaktu beliau nyantri? Ada yang bertanya, Syekh, apa sih sebabnya para ulama, para pejabat di sini kok sangat hormat kepada jenengan? Akhirnya beliau buka suara. Gini, saya itu sewaktu mondok dulu ngaji, saya punya seorang guru yang sangat saya takdiri, namanya Syekh Abu Yazid Ad-Dabusi. Ya kan? Ad-Dabusi, bukan Al-Gabusi. Syekh Abu Yazid Ad-Dabusi. Saya saat ngaji itu, saya bukan hanya ngaji saja, tetapi saya khidmah kepada beliau dengan satu khidmah khusus. Khidmah itu melayani tanpa dibayar, itu namanya khidmah. Dan di sini kan dilayani tetapi bayar, kadang yora, ada yang enggak. Astagfirullahaladzim, banyak. Janganlah siapa dulu, Pak. Jadi beliau punya spesialis cara melayani gurunya dengan takdirnya adalah dengan cara memasakkan makanan dari gurunya, yaitu Syekh Abu Yazid Ad-Dabusi. Di saat beliau ingin ngopi, beliau yang buatkan oleh dari terang air. Di saat beliau ingin bawang, beliau yang gorengkan. Di saat beliau ingin makan nasi, beliau yang menanamkan. Di saat ingin ikan gabus, beliau yang mencarikan, bahkan sampai dimasak. Setelah selesai masak, beliau ngomong, saya sedikit pun tidak pernah nyicip dari makanan tersebut karena saya hormat, karena saya takdim kepada guru saya. Jadi santri itu jangan tanggung-tanggung dan jangan canggung-canggung. Ada jemuran cepet diangkat. Oh, ini punya air cepet-cepet ikut asa-asa. Apa kata itu? Ya nyuci, tidak usah malu. Santri kok malu? Nyuci piring, tidak usah gengsi. Apapun bentuknya lakukan dalam rangka hikmah kepada guru. Berkah barokah hikmahnya Syekh Ad-Dabusi ini, Syekh Fakhruddin ini, Masya Allah, setelah beliau balik ke desanya, ternyata orang hormati beliau, bahkan sampai khalifah setempat ini sangat menghormati beliau. Ada lagi, siapa yang tidak kenal Raja Baghdad pada waktu itu? Siapa namanya? Yang sering guyonan dengan Abu Nawas, Harun ar-Rasyid ini anaknya dinyajeke, dipondokkan di rumahnya Kiai Aswa'i namanya, bukan Asmuni. Dipondokkan di Kiai Aswa'i. Suatu hari oleh Kiai Aswa'i, oleh Harun ar-Rasyid ditengok, ternyata anaknya ini dan gurunya si Aswa'i sedang berwudu dalam rangka anaknya ini yang mantur apa? Nuangkan air ke kaki gurunya, yaitu si Aswa'i, sementara si Aswa'i yang gosok-gosok kakinya. Tak ulangi, anaknya Raja Harun ar-Rasyid itu rela menuangkan
ke kaki gurunya, sementara gurunya yang gosok-gosok dewek. Menurut kita baik apa enggak? Baik, menurut kita Pak. Harun Ar-Rasyid setelah selesai itu, mohon maaf Tuan Guru, tidak seharusnya kayak gitu sebenarnya. Biarlah anak saya tangan kiri itu yang menuangkan air, tangan kanan yang membersihkan kakinya. Jadi Tuan Guru jangan sampai nyentuh, biar anak saya yang menuangkan dan membersihkan. Masya Allah, ini didikannya. Makanya pesantren itu bukan hanya alim, bukan hanya pandai, tetapi di atas ilmu masih ada adab atau etika. Dan adab ini adalah sumber dari segala sumber. Sampai ada pepatah, man laisa lahu adab fahuwa kadzuab, siapa yang tidak beradab maka seperti lalat. Amin Allahumma. Pengen jadi lalat, ngecok kano masya Allah. Kiranya cukup ya, sudah sejam lebih. Oke, karena kalau saya sampaikan sekarang saya tidak guna lagi dulu ya. Memang sengaja saya sedikit-sedikit saja, biar nanti juga teruskan kemarin. Ini politik. Artinya gini Bapak Ibu, marilah kita kan bukan ini guru saya. Itulah mau bareng-bareng supaya proses pendidikan ini lancar. Moga yang bapaknya ikut mondok, ibunya juga ikut mondok, anaknya juga mondok. Ini jangan hanya anaknya saja yang mondok, ibu bapak harus ikut mondok juga. Mondok hatinya mondok, dibiayai itu memang syarat. Sebab syaratnya wajibkan ada 6 terakhir saja. Yaitu apa saja syaratnya? Syaratnya Allah lanul yang kedua khirsin itu rakus. Ojo ngaji kok lagi ulang-ulang, balik tutup lagi. Harus sering diulang-ulang, harus dibaca, harus mudzakarah, harus sering mutalaah. Ini santri. Dakai Pak izin Mas tidak sabar. Memang sabar, tapi tidak sebentar. Namanya setahun bakal kok harus ada suara. Tidak akan bisa. Yang keempat bulughah itu bekal, biaya. Memang harus ada modal. Tidak ada modal berarti modal madul. Ada modalnya memang. Tidak modal gimana Bapak Bu? Oh maaf ya, sebelah berapa di sini? Berapa? 520 mahal apa murah Bu? Kok yang mahal bilang mahal saja tidak apa-apa? Mahal? Mahal menurut saya. Itu tempat saya cuma 20.000. 520 saya dapat ekor. 20.000 itu yang kalau 60 yang bayar paling 30 paling top. Yang 30 gratis bertahun-tahun. Atau di sini yang bertahun-tahun. Yang aduh, astagfirullah. Ya Allah. Astagfirullah. 520. Tidak saya kalkulasikan biar kita nampak mahal. Kalau di terminal sekali masuk itu kencing 2 sekali kencing. Kalau 3 kali kencing berarti 2000 kali. Nah, 2000 kali
gedenya. Mandi 5, kalau mandinya 2 kali berarti 10.000 tambah 16.000. Sudah harganya lain biasanya 3.000. Kalau nya 2 kali 6.000. 12 tambah 10 sama dengan 22. Kalikan 1 bulan berapa? Berapa kalinya? 22.000 kali 30 hari. Makannya mana? Yuk, ini hanya untuk kencing, untuk mandi, makannya mana? Itu kalau dihitung terminal, itu kan bukan terminal di Singkongan, tidak. Itu kalau kita bandingkan gitu loh Mas. Artinya 520 itu tidak ada sebanding dengan ilmu yang diberikan, tidak ada sebanding dengan derajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk ditambahi, alhamdulillah umum saya kelebihan kebuya, itu khusus untuk kebuya seslop rokok tiap bulan, alhamdulillah. Boleh tuh? Boleh enggak? Oh boleh enggak? Insya Allah tidak saya kalau pas ada kan gitu. Kasihan dia itu sudah tidak pernah tidur, untuk perut tamu, biasanya ya Allah. Abah ini maulid juga kayak gitu, nasibnya sama dengan saya beliau, pengurus madrasah ya Allah. Makanya tidak selesai bangunannya, tidak pernah gemuk, kurus terus, anaknya bedut-bedut, tidak pernah dibayar, orang menawar muda ya Allah mesti. Saya bawa bolo ini waktu nanti sentimen. Sallallahu alaihi wasallam. Pasti qabul khotin, pasti baik, wa irsadi musadin. Yang kelima harus ada gurunya. Jangan gurunya kok Google ya. Nanti di kiamat Google-nya rusak, Google tidak bisa ditanya. Tetapi kalau kita punya kiai, kita punya guru yang punya sana jelas, nanti bisa ditanyakan di sana. Aku yakin dia sana keguruannya jelas. Ini pasti nyambung dengan saya, sebab beliau dari Madura berarti dari Mbak Manggala, Mbak siapa itu? Rais Akbar Surya NU, itu Mbak Hasim Asari juga dari Madura. Sanatnya nyambung. Carilah guru, carilah kiai yang sanatnya jelas. Kalau tidak jelas tidak usah dipanggil, terputus di tengah jalan, yang akan bertanggung jawab dengan kita siapa besok di hadapan Allah Subhanahu. Sopor takon Google ada. Kalau beliau bisa ditanya, saya punya guru, gurunya ditanya sampai baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang terakhir, yaitu turun zaman, waktunya lama, tidak ada ngaji kok cuma setahun 2 tahun, bisa zaman lama itu waktu, bisa zaman darsi, waktu deres atau mengkaji ulang atau mengkok. Nah, yang terakhir, karena ini juga momennya adalah maulid, kita tutup dengan Oke? Kalau dibantu suara saya sudah habis. Ayo Mas, ya. Sholawat terakhir, tetapi bukan, mudah-mudahan bukan yang terakhir pertemuan kita gitu. Ya Mas. Allahumma sholli wa sallim
kesalahan, banyak khilafah. Mohon maaf yang besar-besarnya, khususnya kepada Buya dan umumnya kepada para tuan-tuan guru, kepada kiai-kiai setempat, dan terlebih kepada wali santri. Ada kesalahan, mohon maaf. Saya akhiri, wallahu yaqdi bi babil maghfirah li wa lakum fi darajatil akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.